Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Tuan Chen, saya telah mendapatkan token agar Anda dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis. Jika pria bernama Kong tidak berani memberikannya kepada Anda, saya akan melawannya sekuat tenaga. Hantu Gunung Iblis mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Terima kasih, Ghost. Apakah setiap orang perlu memiliki token ini? Chen Ping bertanya. Luo Shouhai mengangguk, iya, setiap orang memerlukan token untuk masuk, tetapi token biasa hanya dapat ditukar dengan koin spiritual atau sumber daya. Token Tuan Chen adalah token VIP yang memungkinkan Anda memasuki medan perang para dewa dan iblis lebih awal dari yang lain. Hanya ada sedikit token seperti ini. Hanya 6 sekte iblis utama dari suku iblis kami yang memilikinya. Beberapa di antaranya diberikan kepada mereka yang berada di daerah Gunung Tianmo. Keluarga sekte. Petik 1. Tuan Chen, token ini awalnya milik Demon Mountain Ghost. Lao Luo, apa yang kamu bicarakan? Hantu Gunung Iblis memandang Luo Shouhai dengan tidak senang. Alasan mengapa geng Lao Hantu Gunung Iblis hanya mengatakan bahwa dia mengikuti pemimpin sekte Suanyin adalah karena dia takut Chen Ping akan merasa tertekan. Tuan Chen, saya telah melihat banyak dunia sendirian, dan saya telah melihat beberapa medan perang para dewa dan iblis, jadi saya tidak tertarik dengan medan perang para dewa dan iblis di Gunung Tianmo. Jadi saya hanya memberikan tokennya kepada Tuan Chen. Hantu Gunung Setan Lao mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Chen Ping tahu bahwa hantu Gunung Iblis Lao baru saja mengatakan ini, siapapun yang tidak ingin memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu, siapapun yang masuk lebih dulu pasti akan berada di atas angin. Gui Lao, terima kasih. Chen Ping memandang tetua hantu Gunung Iblis dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Tuan Chen serius. Secara logika, saya harus memanggil Anda, leluhur. Itu hanya sebuah tanda. Tuan Chen, sama-sama. Hantu Gunung Iblis tua itu tertawa dan berkata, banyak orang di sekitar memandang Chen Ping dengan iri, bagaimanapun, token VIP ini harus dianggap sebagai harta yang tak ternilai di sini. Tuan Chen, Anda harus menyimpan token ini dengan baik. Meskipun ada peraturan di sini yang melarang perkelahian pribadi, beberapa orang yang cemburu tidak dapat menghindari pencurian token Tuan Chen secara diam-diam. Jika saatnya tiba, sebaiknya kamu berhati-hati jika kamu hanya mengenali tokennya tetapi tidak mengenali orangnya. Luo Yuhai mengingatkan Chen Ping. Terima kasih Tuan Luo karena telah mengingatkanku. Aku akan memperhatikannya. Chen Ping langsung memasukkan token itu ke dalam ring penyimpanan, tidak mungkin orang lain mencuri token itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Gui Lao dan Luo Shouhai, Chen Ping, Ji Yun dan Huo Feng tidak pergi mencari mereka, tetapi terus berkeliaran di jalan. Setelah akhirnya datang ke sekte Suanyin sekali, saya mungkin tidak akan pernah datang lagi seumur hidup saya. Jadi Chen Ping ingin berjalan-jalan dan melihat apakah dia dapat menemukan harta karun. Tuan Chen, sudah lama tidak bertemu. Tepat setelah Chen Ping, Ji Yun dan Huo Feng berjalan dalam jarak tertentu, seseorang berteriak dari belakang. Chen Ping segera melihat ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah Ning Kai Chen. Di belakang Ning Kai Chen, ada beberapa anggota keluarga Ning. Ketika mata Chen Ping tertuju pada seorang lelaki tua di sebelah Ning Kai Chen, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak mengenal lelaki tua itu, tetapi dia menemukan bahwa aura lelaki tua itu tampak familiar, tetapi Chen Ping tidak dapat mengingat seperti apa rupanya untuk sementara waktu. Ketika lelaki tua itu melihat Chen Ping, ekspresinya sedikit berubah, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Namun perubahan ini dengan cepat pulih. Tuan Ning, kebetulan sekali. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke Gunung Tianmo. Chen Ping menarik pandangannya dan tersenyum pada Ning Kai Chen. Tuan Chen, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Kekuatan Anda benar-benar meningkat pesat.
Anda sekarang adalah biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan. Anda bahkan tidak peduli lagi dengan saya. Dia memang manusia surga yang bangga, dan dia juga mengenal begitu banyak orang dari klan iblis dan mendapat token VIP. Saya sangat mengagumi Tuan Chen. Ning Kai Chen berkata dengan tulus. Jelas sekali Chen Ping baru saja mematahkan lengan Liu Sui. Dia melihat semuanya, dan dia juga melihat hantu gunung iblis. Dia selalu memberi tanda kepada Chen Ping. Namun belum lama ini, kekuatan Chen Ping dipandang remeh oleh Ning Kai Chen, namun kini Ning Kai Chen telah ditekan oleh Chen Ping. Ini adalah bakat, sebagai kepala keluarga, Ning Kai Chen bekerja keras dengan segala macam sumber daya untuk berlatih, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat berkembang secepat Chen Ping. Tuan Ning, Anda tidak buruk. Sekarang Anda telah menembus alam kesengsaraan. Anda seharusnya mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga, kan? Chen Ping tersenyum tipis dan berkata. Ning Kai Chen berkata dengan sedikit malu, saya baru saja menembus ke level ketiga beberapa hari yang lalu. Dibandingkan dengan Tuan Chen, saya benar-benar malu. Chen Ping memandang orang tua di sebelah Ning Kai Chen dan bertanya, Tuan Ning, siapa ini? Oh, ini adalah leluhur keluarga Ning kami. Dia sudah bertahun-tahun tidak dilahirkan. Kali ini dia baru saja datang ke Gunung Tianmo bersamaku. Kata Ning Kai Chen. Chen Ping mengangguk sedikit dan tersenyum pada lelaki tua itu, yang dianggap sebagai salam. Tapi wajah lelaki tua itu tanpa ekspresi, dan matanya tidak berwarna. Tampaknya membuat orang merasa tidak bernyawa, tetapi Chen Ping tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, dia adalah anggota keluarga Ning, dan dia tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah mengobrol sebentar dengan Ning Kai Chen, Chen Ping membawa Huo Feng dan pergi bersama Ji Yun. Namun tidak lama setelah dia pergi, Chen Ping tiba-tiba berhenti, lalu berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, aku ingat seperti apa nafas ini, seperti Ning Si itu. Chen Ping buru-buru berbalik, mencari Ning Kai Chen setelah dengan hati-hati merasakan aura lelaki tua itu. Ning Kai Chen sudah pergi. Tuan Chen, apa yang Anda bicarakan? Siapa Ning Si itu? Ji Yun tidak tahu tentang urusan Chen Ping di dunia sekuler, jadi dia tidak tahu siapa Ning Si. Namun, Huo Feng sedikit bingung dan berkata, Guru, menurut Anda siapa yang memiliki aura seperti itu Ning Si? Adapun nenek moyang keluarga Ning barusan, saya merasa aura di tubuhnya sangat familiar, tapi saya tidak memikirkannya. Sekarang kalau dipikir-pikir, auranya sangat mirip dengan Ning Si. Alasan mengapa Chen Ping tidak memikirkannya pada awalnya adalah karena dia tidak memikirkan Ning Si sama sekali. Ning Si sudah mati, dan dia masih orang di dunia sekuler, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu dengan dunia surgawi dan manusia? Tuan, bukankah Ning Si sudah mati? Selain itu, jika dia tidak mati, dia mungkin tidak akan bisa muncul di sini. Apakah Ning Si telah menjadi iblis batiniahmu dan membuatmu merasa salah? Ini tidak mungkin. Orang tua tadi adalah leluhur keluarga Ning. Dia seharusnya berusia ratusan tahun. Tidak mungkin dia milik Ning Si. Huo Feng membujuk Chen Ping. Mungkin aku merasa salah. Chen Ping juga tidak begitu percaya. Lagi pula, Ning Si mengikuti leluhur keluarga Ning dan bahkan tidak bisa memukulnya dengan 8 tiang. Namun bagi Ning Si, Chen Ping juga mengagumi pria ini dari lubuk hatinya. Dia menguntitnya sejak lama. Chen Ping juga menyaksikan Ning Si tumbuh selangkah demi selangkah. Omong-omong, Ning Si bisa dianggap sebagai pria yang sangat berbakat, tapi dia memilih untuk mengikuti Chen Ping. Ya, maka ditakdirkan tidak akan membuahkan banyak hasil. Chen Ping tidak berkeliaran, tapi kembali bersama Ji Yun dan Huo Feng. Melihat Chen Ping kembali, Kai Hongwei dan Jun Ze bergegas menyambutnya. Tuan Chen, apa kabar? Kami mendengar bahwa token untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis kali ini sulit diperoleh. Keduanya khawatir Chen Ping akan meninggalkan mereka. Jika Anda tidak bisa mendapatkan tokennya,
Anda tidak akan bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis, dan lari Anda akan sia-sia. Dan beberapa orang tewas dalam perjalanan. Bos Kai, Tuan Miao, jangan khawatir. Token untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis dapat diperoleh hanya dengan koin roh dan uang. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Saya akan membiarkan Ji Yun memberikannya kamu tandanya ketika saatnya tiba, siap. Tetapi sulit untuk mendapatkan token VIP. Saya hanya punya satu sekarang, dan itu diberikan kepada saya oleh teman iblis. Chen Ping berkata sedikit meminta maaf. Tuan Chen, kami tahu bahwa hanya sekte iblis besar di Gunung Tianmo dan sekte sekitarnya yang memiliki tanda kebenaran. Selama Anda memiliki tanda biasa, Anda dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis. Kai Hongwei berkata cepat. Tampaknya mereka juga telah memahami aturan dan mengetahui aturan medan perang antara dewa dan iblis. Setiap orang harus memanfaatkan beberapa hari ini dan beristirahat dengan baik. Saat kita memasuki medan perang para dewa dan iblis, kita tidak tahu bahaya apa yang akan kita hadapi. Chen Ping berkata kepada semua orang. Semua orang mengangguk dan kemudian semua beristirahat. Chen Ping mengunci diri di kamar, mengeluarkan jam, dan melihatnya dengan cermat. Chen Ping memasukkan berbagai nafas di tubuhnya ke dalam jam dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh dengan jam itu. Apakah jam ini benar-benar benda biasa yang diukir dari batu giok? Chen Ping melihat jam di tangannya dan berpikir keras. Karena dia yakin bahwa dia tidak sedang silau atau berhalusinasi, jarum jam memang bergerak saat itu. Tapi sekarang, tidak peduli metode apa yang digunakan Chen Ping, dia tidak bisa menggerakkan jarum jam. Selama 3 hari berturut-turut, Chen Ping gagal mempelajari jam secara menyeluruh. Pada hari ini, Jin Dong menemukan Chen Ping dan memberitahu Chen Ping bahwa saluran pertempuran antara dewa dan iblis telah sepenuhnya terbuka. Karena Chen Ping memiliki token VIP, dia bisa masuk terlebih dahulu. Beritanya belum dirilis, untuk mencegah seseorang yang sangat ingin masuk dan memaksanya secara langsung. Tidak apa-apa jika hanya ada 1 atau 2 orang, tetapi jika semua orang ingin terburu-buru, tidak ada cara untuk menghentikannya, jadi memblokir pesan adalah cara terbaik. Chen Ping mengikuti Jin Dong ke aula Sekte Suanyin. Sudah ada lebih dari 10 orang berkumpul di sini. Mereka semua seharusnya menerima token VIP. Di sini, Chen Ping bertemu dengan kepala Sekte Suanming, Kong. Dia adalah seorang lelaki tua kurus dengan janggut dan mata cerah. Dia terlihat sangat cakap dan mampu berbisnis. Semuanya, medan perang para dewa dan iblis sekarang terbuka. Kalian semua memiliki token mulia, jadi kalian bisa masuk terlebih dahulu. Namun, dalam 3 hari, semua medan perang para dewa dan iblis akan dibuka. Kamu hanya punya waktu 3 hari sebelumnya, jadi coba gunakan 3 hari ini untuk menemukan harta karun. Setelah dibuka sepenuhnya, kamu tidak akan mendapat keuntungan. Tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, semua aturan akan hilang. Apakah Anda bisa keluar dari medan perang para dewa dan iblis tergantung pada kemampuan Anda. Setelah Sekte Master Kong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan atap aula perlahan terbuka. Segera setelah itu, saya melihat awan kabut di udara, seolah-olah seluruh aula sedang melapor ke langit. Sekte Master Kong melompat lebih dulu, diikuti oleh yang lainnya. Semua orang melewati lautan awan dan melihat pusaran putih di sekitar celah di langit jauh lebih sedikit. Di depan celah ini, ada puluhan orang berdiri. Beberapa dari orang-orang ini adalah pembudidaya iblis, beberapa adalah biksu manusia, semuanya orang-orang dari beberapa sekte dan sekte iblis besar di Gunung Tianmo. Orang-orang ini berjaga di sini untuk mencegah siapapun menyelinap masuk. Jika orang bisa masuk dengan santai, maka aturan yang dinegosiasikan Suan Mingzong dengan semua orang tidak akan ada gunanya. Semua orang menginjak lautan awan dan melihat celah itu dengan tenang,
semua orang sangat bersemangat karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Tuan Chen, Luo Shouhai membawa Luo menemui Chen Ping. Tuan Lembah Luo, siapa yang akan dikirim oleh lembah roh darah ke medan perang para dewa dan iblis? Chen Ping bertanya. Menurut Chen Ping, Jin Dong harus menjadi kandidat terbaik. Lagi pula Jin Dong adalah murid tertua dan memiliki kekuatan yang bagus. Atau Luo Shouhai bisa masuk sendiri, tapi kemudian dia akan kehilangan kesempatan untuk melatih murid-muridnya.